Kok bisa ya? Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu Hitam merah. putih. Oh, gue pikir hitam Ilmu putih dari merah. Kobuzer. Beda dong. Karena ini hitam, ini putih. Jadi hitam putih, udah bungkus Enggak. juga acaranya. Iya, ini ilmu merah dong. ilmu merah. Nah, kali ini bersama Nikita Mirzani. Crazy Nick Mir, itu kenapa crazy itu Kak? Karena yang crazy-crazy yang ada di sini, nggak terima yang munafik-munafik gue. Yang biasa-biasa tuh nggak bisa Nggak kesini bisa, ya? yang real crazy-nya bisa masuk sini. Oh, iya. Kalau yang setengah-setengah ada di konten-konten orang Iya, iya. lain gitu. Terus konten-kontennya Kak Nick ini ya, bikin berhalusinasi ya banyak ya? Harus dong, karena hidup ini jangan terlalu serius, say. Oh, Ya oke, kan? Kalau iya. terlalu serius nanti pertama hidup udah berat, banyak masalah, dibawa lagi tak jadi beban. Lama-lama bisa cepet gila, ngerti Oh, nggak? oke. Bukannya gila karena disantet, tapi gila karena Beban pikiran, depresi ya, Iya. depresi. Iya, beberapa kontennya tuh ngomonginnya, wih, ke arah-arah 18 plus nih ya. Karena seks itu penting loh. Oh iya bener, Apalagi kalau yang udah menikah. iya betul. Bener nggak? Bener Enak banget, kan? iya. Kayaknya kalau habis begituan tuh rasanya plong gitu otak. Iya, itu stress release dia memang Ah, betul. ya Jadi mengurangi depresi. Bener kan? Daripada ke betul. obat, Hah? ke dokter, Ke dokter, iya. psikologi ngapain? Mendingan gitu aja. Iya, I see. Oke, nah gini Kak, kita mau bahas di dunia artis nih, kan banyak beredar isu kalau nanya sama artis ini, wih di dunia artis tuh ada yang pakai perdukunan. Banyak. Gini, banyak. Banyak. Kan Niki juga tahu apa aja. Tahu, tapi kayaknya diduga ya paling banyak itu penyanyi gitu. Tapi penyanyinya itu lebih banyak ke penyanyi dangdut Iya. gitu. Oh. Jadi kadang-kadang Apa tuh yang biasa dipakai tuh apa? kayak buat ilmu-ilmu biar disukai banyak orang gitu loh. Biar disukai banyak orang, biar katanya karirnya makin Makin melejit. Waduh, orang pasang kan. susuk gitu-gitu. Kalau yang kayak gitu kan ya, kalau memang si dukun bisa membuat karirnya makin melejit, kenapa nggak dia yang jadi artis? Iya juga sih. Iya. Tapi ya gue bingung ya, maksudnya di dunia entertain ini yang paling banyak gue denger dan paling banyak gue dengernya dari sahabat-sahabat terdekat Iya, gue iya, sih iya. ya. Nah. Kayak si penyanyi dangdut ini habis dari Sukabumi misalkan Oh, gitu, iya. habis pasang susuk gitu. Nah kan gue kan orangnya, nggak percayaan sama ilmu-ilmu Kritis begitu. ya, Nggak, iya. sama sekali gue nggak percaya sama yang namanya dukun. Bagus berarti. Dari dulu, makanya gue tuh pernah coba-coba ya, kayak gue tuh punya teman-teman bebencongan gitu kayak, kita coba yuk ke dukun yuk, gitu Iya. pengen tahu. Pengen gitu tahu. kan. Iya, pasang susuk tuh gimana sih? Iya, Kita iya, tuh iya. diapain sih ke sana? Akhirnya gue pernah tuh datang ke salah satu dukun yang ada di Sukabumi. Oke. Tapi bukan karena gue mau berdukun, gue cuma mau tahu apa sih metode yang dia masukin dipakai. ini. Mm-mm. Ternyata pas gue datang ke situ, gue lihat kan pasiennya, karena kan di Iya, ruang iya. terbuka gini kan, Ha-ha. pada duduk. Jadi dia tuh masang susuknya tuh bener-bener kayak besi kecil segini, iya. tapi dipaksa masuk ke sini. Oh, iya. Apa gini-gini? gue bilang, aduh kalau gue dipasangin ke situ sakit Iya, kan? serem juga gitu ya. Iya, gue pikir tuh dia pakai ilmu abis diginiin menghilang gitu. Nggak ada. Itu yang palsu Kak. Oh. Susuk itu sebenarnya metode kecantikan zaman dulu. Jadi dipercaya emas itu bisa mengencangkan wajah, mengencangkan kulit gitu, zaman dulu. Tapi zaman sekarang itu udah nggak dipakai Kak. Dipakai zaman sekarang itu tanam benang. Oh. Iya, jadi metode kecantikan doang zaman dulu Oh, sebenarnya. tapi kan maksudnya yang dimasukkan besinya itu kan takutnya besi berkarat Nah. atau apa yang dipaksakan masuk. Itu yang kayak besi-besi yang kayak kuningan dipakai atau besi berkarat yang bisa berkarat, itu yang fake-nya, yang aslinya itu emas yang dimasukin nggak? Oh, mas beneran ya? Emas beneran 24 karat, nggak boleh ada campuran apapun. Bener-bener Set emas. aja gitu ya? Masukinnya bener sakit, dimasukin beneran gitu. Nah, sebenarnya itu susuk lebih tepatnya kan kalau coba Kak, artis-artis yang pakai susuk yang katanya ini Yang pakai katanya susuk, pakai, iya. kan nggak berubah kan? Enggak. That's right. Yang berubah adalah percaya dirinya Kak. Karena udah diomongin Iya, itu. yang tadinya dia mungkin di panggung kurang pede nih. Di Iya, panggung iya. nih, aduh, nyanyi jadi gelagapan, kurang pede. Nah, perlu pendongkrak pede. Yang harusnya dia latihan-latihan sampai dia pede, bahkan sebenarnya di dunia artis tuh rasa sombong itu pengen menyombongkan hal yang positif sebenarnya Positif. kan. Untuk percaya diri kan. Iya. Nah, orang-orang yang nggak bisa menyombongkan keahliannya, akhirnya kurang percaya diri. Nah, cari pendongkrak pede apa? Akhirnya pakailah susuk-susuk kayak gitu. Terus selain susuk apa lagi Kak?
yang di dunia, yang pernah didengar? Enggak sih, palingan mereka kayak mandi-mandi, mandi kembang, mandi air-air doa. Nanti dukunnya misalkan tulisin bahasa Arabnya, ntar ditaruh di dalam botol. Nah, itu sebenarnya katanya bahasa Arab, itu bukan bahasa Arab, Kak. Itu biasanya kayak disebutnya raja-rajahan. Itu Arabnya juga nggak bisa dibaca biasanya. Iya, karena dia gundul. Jadi kebetulan gua juga pernah pesantren kan di Gontor Mantingan. Anak pesantren aslinya. Iya. Jadi waktu saat gua ke dukun itu dikasih bacaan-bacaan ayat gundul itu, gua tahu itu tidak bisa diartikan karena gua tidak tahu juga apa yang dia tulis gitu. Karena kan dulu gua belajar juga gitu. Jadi gua sedikit banyaknya tahu gitu. Sebenarnya dan mereka tuh itu gak sebenarnya. Nah, tadinya sebelum lu ngebongkar ini, gua tuh pengen ngebongkar itu juga, cuman gara-gara ada bahasa Arabnya, rasanya kok gue kayak takut sedap gitu, ngerti nggak lo? Ngerinya itu beneran ajaran agama gitu ya? Iya, takutnya gitu. Karena pas gua liatin, ini apa artinya? Ini kok tulisannya cuma begini, ntar sama dia dibalik lagi, ntar ada pengulangan lagi gitu-gitu. Iya. Padahal itu kan ngasal-ngasal aja sebenarnya. Dan lagi-lagi itu untuk kayak dongkrak percaya diri. Dan bahayanya yang dimandiin gitu, itu banyak banget praktek cabulnya ujung-ujungnya. Kayak dipegang-pegangnya. Kayak mandiin kan set gitu, kayak kan ada bunga-bunganya, seolah-olah bersihin bunganya. Kan biasanya katanya kalau harus mandi kembang kan kita nggak boleh pakai pakaian dalam kan, kain doang kan. Sama si dukun, nah ini kan bahaya. Ntar digayungin gini, dilihat buka itunya. Nanti dia yang beresin, nah itu biasanya ujung-ujungnya. Nanti kalau mau cabul lebih dalam, si dukun akan alasannya gini, wah ini ada yang energi yang nggak bisa dihilangin dengan ini nih. Harus disedot, kalau nggak dijilat gitu kali. Harus energi saya masuk ke badan kamu. Oh, dengan sesuatu alat benda. Ya itu. Oh, otolnya. Iya. Masuk. Gitu alasan dukun. Kalau ini nggak masuk. Masa sih? Gue sih belum pernah ya. Maksudnya kalau dengar-dengar dari teman-teman bebencongan tuh, kayaknya kalau penyanyi-penyanyi dangdut ini ke dukun nggak ada yang sampai dimasukin otongnya. Bagus, berarti. Cuman memang katanya iya nanti mandi kembang harus pakai kain doang, nggak boleh pakai pakaian dalam gitu. Terus karirnya sekarang gimana? Ya anjlok. Nah itu kan anjlok total, kagak ada naik-naiknya. Duitnya udah keluar buat dukun. Iya sih. Musrik iya, karirnya anjlok, nggak viral-viral. Iya benar sih, tapi emang benar sih kayak kalau kan gue ini termasuk pengamat berita ya, jadi sebelum tidur itu memang gue tuh punya kebiasaan untuk membaca segala macam berita apapun gitu kan. Tapi memang krisisnya di Indonesia ini adalah banyak sekali dukun cabul sebetulnya. Nah itu betul. Gitu, tapi yang bodohnya kenapa mau dicabulin sama dukunnya? Ya lagi-lagi itu ditakut-takutin. Orang-orang yang percaya banget kayak gitu, kayak misalkan, wah ini ada gangguan santet nih di dalam dirinya, kalau nggak diobatin segera santetnya menyebar ke keluarga kamu, bisa meninggal. Nah caranya adalah harus ini pengobatan saya nih. Tapi bener ya, jujur ya, gue tuh dulu pergi ke rumah temen gue siapa gitu, di situ ada majalah mistis, namanya majalah mistis gitu. Gue buka-buka, di situ ada 2 lembar tentang iklan persantetan. Iya, ada bener gue nggak bercanda. Dia beli deh majalah mistis itu. Iseng-iseng gue telepon dong, gue cuma telepon aja gitu, kan katanya bisa santet jarak jauh. Oh pengen tahu nih gitu. Iya kan katanya bisa santet jarak jauh, pokoknya sasaran bakal mati segala macam. Gue penasaran dong, gue juga pengen bunuh orang gitu kan, tapi nggak mau terdeteksi gitu. Iya. Terus. Jujur, kalau nggak tahu ya, di dalam pikiran gue tuh demennya, lo tau nggak? Gue tuh suka banget nonton film-film yang orang disayat. Waduh serem ya. Iya, thriller yang orang matinya perlahan-lahan. Bukan karena gue keseringan nonton itu kali ya, karena ke otak. Ke otak masuk sugesti. Masuk gitu, jadi kayaknya gue tuh pengen gitu ngerasain kayak gimana ya nyayat orang gitu. Terus gimana tuh hasil nelfon? Udah kan, telepon kan, Pak, bener Pak bisa santet jarak jauh gitu kan. Oh bisa Neng, gue nggak pakai nama Nikita dong, gue pakai nomor telepon orang lain. Terus ya nanti saya kirimin ya WhatsApp persyaratannya, dia bilang gitu. Oh ya, kirimin aja, ya kirimin foto, katanya alamat, ya kan. Terus abis itu foto, alamat, sama kirimin baju katanya gitu. Terus? Harus dapat bajunya. Udah kan, oke. Ternyata dibalas lagi. Tapi ada maharnya. Gitu. Mahar dulu kan. Kalau mau sampai mampus dia bilang gitu kan, sekian. Sampai cuman patah tulang aja sekian gitu. Ada menunya ya. Iya, terus bilang, tapi dijamin nggak
ya mudah-mudahan dia dijamin lah gitu enggak, ya. dia tuh nggak bilang dijamin mati gitu. Apa Kayak nih? ya Kita usahakan gitu. Kita usahakan, kita cek dulu dia ada ilmunya Wih, nggak, atau enggak dia dilindungi nggak sama para leluhur-leluhurnya gitu. Terus akhirnya nyoba nggak bayar? Enggak lah, gila bro. Orang untuk nelpon gitu aja kita harus daftar 5-10 juta. Ya, itu sebenarnya penipuan, Kak. Dan itu sekarang bahayanya mereka-mereka nih beli AdSense iklan di Instagram. Jasa santet, jasa pelet. Ujung-ujungnya gitu. Mau santet siapa? Minta alamatnya, minta nomornya, minta fotonya. Nah, nanti dimintain maharnya sekian. Ditransfer, diblokir udah. Transfer blokir. Dan atau ditransfer nih. Biasanya kalau si dukun ngelihat, wah ini orang gampang dibego-bego ini, gitu. Nah nanti ketika udah ditransfer, ujung-ujungnya, wah ini ada leluhurnya yang ngejaga, yang jagain, orang pakai selendang kuning, pakai ini gitu, agak susah nih gitu. Nah ini perlu mahar lagi gitu, ujung-ujungnya. Benar-benar. Ntar diduitin terus nyampe habis, baru diblokir sama dia. Kayak gitu, itu penipuan semua sebenarnya yang ada di iklan-iklan itu. Tapi kenapa mereka sampai berani beriklan ya? Karena banyak ya, jangankan itu Kak, yang mama minta pulsa aja sampai sekarang masih ada. Filmku dong, mama minta pulsa. Iya, itu aja ada loh, sampai sekarang, dan korbannya masih ada sampai sekarang. Oh. Nah makanya kenapa iklan-iklan seperti itu ada, karena korbannya gampang banget nyarinya. Gampang banget ya tertipu. Iya betul. Kalau dari Kanikmir sendiri, pengalaman datang langsung ke dukun selain yang tadi ada lagi? Nggak ada, palingan cuman kayak suka wisata-wisata mistis gitu, kayak sama temen-temen nih bebencongan kayak itu tuh ada yang viral tuh gitu, mandi di sumur ini gitu, cobain. Apa alasannya mandi di sumur ini biar kenapa katanya? Karena kan sebelum ke sana kan kita baca dulu, kita dengar dulu cerita tentang dulunya kayak apa, ngerti nggak? Sejarahnya. Jadi kayak waktu itu pernah ada lu ya nggak, Sukabumi yang tempat 7 sumur Nyi Roro Kidul itu, yang kita mandinya, kalau mandinya tengah malam, yang jadi kalau kita turun ke bawah di situ ada gua bekas Bapak Soekarno bertapa segala macam. Ke kiri kita yang 7 sumur itu. Tapi kalau kita katanya berendam di 7 sumur yang paling ujung deket lautnya, pas kita turun ombak naik, katanya itu berarti pertanda direstui sama Ibu Ratu. Gue tuh demen yang kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Dibanding sama perdukunan, karena gue tuh nggak suka dukun. Tapi kalau wisata mistis suka. Terus nyobain apa? Efeknya terasa gak? Deg-degan, takut dicomot gue. Takutnya pas udah dimasuk. Jadi kan itu memang ada 7 sumur, tapi lo paling depan itu memang berdekatan banget sama laut. Dan nggak tahu kenapa di situ kan ada kuncennya. Kuncennya tuh bapak siapa gue lupa, tapi dia tuh nggak punya tangan. Jadi cuman ini doang, kakinya juga cuman ini doang. Oh gitu. Kok bisa gitu ya? Jadi dia udah lama, itu gak sihir ya, itu memang real. Iya, memang kelahirannya seperti itu mungkin. Ya masa sihir. Jadi dia kuncennya, dan dia itu waktu itu gue dianterin sama dia tuh sampai turun naik tangga tuh bener-bener yang loncat-loncatan gitu. Jadi lewat kuncinya nanti kan nomor 1 tuh masih di tepi sini, nggak terlalu deg-degan lah ya, karena jauh dari laut kan. Jam berapa? Jam 12:30 gue mandi malam. Udah kan sama temen-temen gue tuh 1, 2, 3, 4. Nah dia bilang gitu, Neng, nanti Neng paling ujung situ, kalau kata Abah Neng nyemplungin ya palanya ya. Nanti ada temennya yang jagain di situ, nanti ditebarin sama bunga kantil katanya gitu kan. Iya bah gitu kan udah. Siap Neng, siap gitu kan. Gue udah, aduh mau dicomot nih orang, kalau dicomot gue gak pulang-pulang. Gue tuh percaya tau kalau kayak gitu-gituan. Di dunia ini yang paling gue takutin itu adalah laut. Oh iya. Jadi gue tuh pernah kelelep atau gimana? Enggak, gue tuh merasanya kalau di bawah laut tuh banyak makhluk hidup yang astral gitu, kayak ada alien, ada putri duyung, ada ikan. Fantasi banget ya. Iya. Gara-gara nonton film kali itu. Nggak ngerti, tapi buat gue laut itu, apalagi dasar laut itu adalah tempat paling menyeramkan di dunia. Berarti ini ada talasophobia berarti, Kanikmir. Talasophobia itu yang nggak berani ngelihat. Nggak berani gue. Di dalam laut. Nggak berani. Gue nyemplung nih, misalkan lagi snorkeling nih ya, rame-rame nih. Gue tuh kayak orang kelelep loh. Bawanya kaki gue tuh mau begini aja. Sumpah. Iya. Kenapa tuh? Karena ya itu talasophobia namanya. Jadi fobia terhadap dasar laut. Saya pun gitu, Kak. Saya main di laut kalau saya cuma bukan percaya hal-hal yang kayak dicolong jin dan sebagainya, nggak percaya kalau saya pribadi. Saya tuh takut kedalaman laut ngelihat karang-karang gitu. Jadi kalau nyebur di tengah, buru-buru naik pasti. Sama. Ya, karena di pikiran saya nih,
nyebur, deng, ada hiu nih, ada hiu anjir, ada hiu gitu. Kalau lu mah hiu. Iya, ada ular Makhluk gitu. astral. Iya nggak? Sumpah. Kocak. Makhluk astral. Karena gue termasuk yang mempelajari itulah gitu. Iya, itu efek dari film sebenarnya kebanyakan. Kayak dari kecil saya tuh nontonnya suka sama film-film yang ada hiu nyerang orang. Terus kayak apa? SeaWorld pecah, hiunya nyerang orang. Nyerang orang. Itu kayak seru aja nontonnya. Karena ada adegan tegangnya. Tapi itu efek sampingnya nggak berani jadinya di laut. Nah, kalau mungkin Nggak, kalau aku nggak Kak Nengmir gitu. nontonnya yang horor-hororan film. Iya, dapetnya horor waktu itu. Masuklah tuh sugesti-sugesti secara langsung jadi takut tuh. Takut aku. Nah, pas Iya. lanjut yang di posisi paling terakhir, Terus? pasti abahnya bilang, "Neng, siap-siap ya, siap-siap." Benar aja, "Neng, cemplungin palanya." Langsung Iya. bener itu. Teman-teman soalnya lah semua ada videonya. Iya. Jadi pas sudah nyemplung itu bener-bener yang memang apa tuh ombak apa sih yang Iya. air itu yang Bur. langsung gitu naik ke atas. Itu sebenarnya gini, Kak. Itu apa tuh? Metode Rahasianya. apa lagi? Metodenya si kuncennya ini udah Kan nggak paham. mungkin pakai remote dong. Enggak. Enggak lah, emang keris petir. Tapi ada juga Apa? yang di jam yang di jam bersamaan juga. Iya. Waktu itu datang ke situ nggak ada Iya. air naik. Jadi gini, Kak. Ombaknya. Iya. Jadi itu konsepnya gini. Si kuncennya ini udah tahu kapan akan datang itu tanda-tanda Air itu. air yang itu. Nah, ketika dia ngelihat tanda-tandanya nih kayak air mulai surut, kan ada tanda kapan mau ombak gede tuh. Kayak kapan air mulai surut. Nah, itu dia buru-buru. Ayo cepetan nih. Dia udah ngelihat tanda-tanda kapan ombak mau datang. Cepetan nyeburin. Ya udah pas nyeburin timingnya pas. Oh. Kuncennya tuh udah paham betul tanda-tanda alam. Tapi kalau orang bisa melihat masa depan, kayak misalkan ada yang dulu meninggal itu kan katanya bisa melihat kejadian-kejadian 1 sampai 2 tahun ke depan. Itu dari tarot biasanya mereka-mereka. Jadi mereka percaya terhadap kartu tarot. Saya dulu juga pembaca tarot, sekarang udah tobat tapi. Kenapa? Karena nggak enak sama klien-klien saya. Sebenarnya konsepnya tarot ya cuma motivasi lah gitu. Kayak bahkan nih ketika keluar kartu jelek nih di akhirnya. Kita tuh pembaca tarot nih, saya pada saat jadi pembaca tarot, keluar kartu jelek di kartu masa depannya. Saya berusaha nyari kata-kata yang kira-kira nggak menyakiti. Kayak misalkan, Tapi lebih banyak yang benernya atau enggaknya kalau di tarot? nah ini, di tarot itu anehnya bisa jadi cocok kebetulan, bisa jadi juga sugesti, korbannya tersugesti dengan apa yang saya katakan. Jadi dia berusaha fokus, kapan nih ini terjadi gitu. Tapi aku pernah ditarotin bener. Ya itu, betul. Ya memang kayak gitu, bisa jadi kebetulan dari apa yang kartu yang keluar, bisa jadi juga, saya juga gitu, klien-klien saya banyak bilang, kok Kak bisa pas banget sih gitu. Ya kita baca kartu doang. Berarti lebih make sense tarot dibanding yang lain-lain nih. Ini masih masuk akal kalau Masih tarot, masuk karena akal ya? dari baca-baca kartu doang. Oke. Gitu. Ya seru-seruan doang sih sebenarnya juga, nggak bisa dianggap ini pasti terjadi, Iya, nggak iya, bisa. iya. Kayak gini Kak, kartu masa depan jelek, ini muter kata saya misalkan, wah dia harusnya bangkrut nih perusahaan. Saya muter kata jadi kayak gini, saya nggak bilang bangkrut. Wah kelihatannya di kemudian hari kamu akan memulai sesuatu hal yang baru dari hal yang selama ini kamu lakukan. Oh, itu mah biasa terjadi. Iya, jadi kita nggak bilang bangkrut gitu, karena nggak enak sama dianya jadi Iya, sugesti negatif. Ngerti, Makanya ngerti. saya kasihnya sugesti positif. Jadi dia, oh iya ya, berarti ada mulai hal baru gitu konsepnya. paham. Jadi kalaupun dia bangkrut dia nggak terlalu sedih gitu. Banyak yang bilang juga, kok bisa pas? Ya kita baca kartu doang, ada teorinya. Oke, ini ada yang mau aku pertanyakan karena ini terjadi dan sudah ada di media ya. Ini bisa dicari kan. Dulu kan almarhum Olga Saputra, Iya. tahu dong. Dulu kan dia sempat sakit, terus dia pergi ke ibu-ibu siapa deh, Iya, lupa iya, iya. ya. Telur kan. Terus tiba-tiba pas dipecahin ada sesuatu. Itu gimana cara masukin itu telur ke sesuatu? Itu kan dia telurnya Berarti dia juga bohong dong. trik. Iya. Trik. Nah makanya salahnya kan pas almarhum Olga itu dia berobatnya ke situ ketika udah parah baru ke dokter. Iya kan? Iya. Nah ketika parah ini sebenarnya ketika pengobatan yang kayak gitu yang menggunakan trik, orangnya nggak benar-benar sembuh, orangnya merasa sembuh doang. Ya, Tapi karena penyakitnya sugesti itu tadi. orangnya merasa sembuh tapi penyakitnya makin parah. Akhirnya ketika udah semakin parah pikirannya nggak bisa nutupin lagi, mau nggak mau merasakan sakit. Nah baru dibawa ke dokter. Itu orang-orang zaman dulu kayak gitu biasanya. Kayak pergi ke dukun dulu, udah duit habis banyak, baru ke dokter. Itu yang parah sebenarnya. Kalau cara masukin telurnya kan, telur itu ada tulisan Arab muter tuh. Nah itu yang tulisan Arab nutupin lubangnya.
Jadi pakai suntikan tuh, dimasukin darah ayam biasanya. Dipakai suntikan, colok, terus kalau paku-paku yang kecil-kecil masukin lewat lubang itu. Jadi digetok dikit, nyampe kelihatan putihnya kecil aja. Udah cukup. Masukin itu. Udah ditutup pakai tulisan Arab, katanya kertas ditempelin gitu. Ya, terus Iya. gini. Iya. Terus keluar. Kayak gitu sebenarnya. Nah, konsepnya. Iya. Nah, terus kalau Kak Nikmir pernah ngelihat sulap secara langsung nggak? Enggak, maksudnya nonton. Pernah kan? Pernah. Pasti ya. Demian, Mas Dedi. Demian. Iya. Pernah lihat sulapnya. Dedi pernah gitu juga. Om Ded belum pernah lihat secara belum langsung. pernah. Oke. Nah, saya mau ngasih lihat kesaktian ilmu merah. Coba. Nah, boleh ya? Boleh. Kesaktian ilmu merah. Mana? Kartu yang tadi mana ya? A few moments later. Nah, nggak usah pakai kartu nih, Kak. Pakainya ini aja nih, kunci. Pernah tahu nggak? Ya, kunci tahu. Cek dulu, takutnya ada alatnya. Ini kunci zaman dulu. Ya, zaman Kalau- Belanda. Kalau kata dukun nih, ini kunci sakral, weh. Kunci peti. Ini ada kodamnya nih. weh. Iya. Ini kodam siluman gurame saus asam manis. Asam manis. Iya. Kepiting. Iya, itu saus padang. Padang. Itu batu. Ini dalamnya tuh ini siluman gurame nih. Luar biasa. Ini bukti ada siluman ya, Kak. Kalau saya taruh sini, dia bisa bergerak sendiri, Kak. Nih lihat ya. Coba. Tuh, pelan-pelan. Angin kalau itu nggak sih? Enggak dong. Kalau angin jalan terus nih, ini bisa stop. Coba. Terus. Tuh, jalannya pelan-pelan. Ya kan? Tuh. Oh iya, muter sendiri dia. Iya, Ya? jalannya pelan-pelan. Nah, ini kalau kata dukun, ini bukti ada kodamnya. Nah, sebenarnya Diam dulu nih, Ada apa nggak ada apapun. Ntar lu nyampe selesai dulu nih, dia Oke. menunjukkan eksistensi kalau kata dukun. Ya, ini kamera mendekat juga boleh. Nih, nggak ada tali, nggak ada apapun. Nih, lihat. Kalau udah di ujung kayak gini, tuh, lihat tuh. coba ajarin. Bisa nggak kalau Eka? Sulit. Ini coba sih. Coba ya. dulu. Coba dulu. Ini dia aja nih. Ya kan, Mas dirimu aja bisa, kok enggak sih? Coba. Bisa nggak nih? Coba. Kalau dukun biasanya alasannya kalau si pasien si orang lain nggak bisa, yang ngatur kodamnya saya bisanya. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Pakai apa? Ya, nggak pakai apa-apa. Ini teknik sebenarnya. Kalau dukun menggunakan ini kayak tadi tuh, bukti. Nah, ini bakal dijual 15 juta, 20 juta. Padahal ya teknik keajaiban. Ya apa? Ya ada lah jelas. Belajar. Nggak mungkin, pasti ada magnet. Nggak ada. Totalitas nggak ada magnet dan sebagainya. Ini beneran, karena ini kalaupun saya ngebongkar itu yang bisa dipraktekkan. Kalau ini dibongkar, ini nggak bisa dipraktekkan orang umum. Sulit, Kak. Oh. Ini sulit karena belajarnya kita perlu pakai feeling, perlu pakai latihan berhari-hari gitu. Untuk bisa ngebuat dia bergerak sendiri gitu. Jadi nggak bisa. Ini anak langsung. siapa sih? Ini saya mau ngasih hadiah. Apa? Tapi harus diterima. Apa dulu? Dipilih. Hadiahnya pilih sendiri. Ntar ini yang Enggak. aneh-aneh. Ya coba mana? Boleh ini kok, boleh setuju dan boleh tidak. Oh, oke. Iya, nih. Nggak boleh, harus nerima nih. Nggak boleh setuju dan nggak boleh tidak. Pemaksaan ya. Ini, coba berdiri, Kak. Ini saya pernah praktekin di acara Master Dedi. Cuma kalau di YouTube saya belum pernah. Nih, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, Kak. Iya. Dari nomor-nomor ini, kelihatan ya kamera ya? Nomornya kelihatan. Pilih angka berapa nih, Kak? Oke, karena saya suka dijilat ya. Aduh, Jadi saya Waduh. pilih nomor 6. 6. Oh, paling sukanya bawah nih ya. Siapa tahu mau ganti, Boy. Iya, mau ganti atau enggak? Kenapa? Enggak, mau ganti atau enggak? Mungkin kan. Hebat, kali aja mau ganti gitu. Ya, kenapa? Ya nggak apa-apa, kalau mau itu nggak apa-apa. Mau ganti atau enggak? Atau mungkin mau tirai 1 nih. Enggak. Enggak. Buat gua angka 4 itu kurang terlalu bagus Kurang ya. bagus. Karena kalau menurut kata orang zaman dulu, 4 itu seperti keranda. Oke. Iya. Iya, jadi 6. Jadi Ayo, tadi 6 atau berapa nih? Mulai berubah. 6 aja deh gua. 6. 6 tuh laki number. Wih, lucky number 6. Ini totalitas nggak settingan nih ya. Kalau main kayak gini seringnya dianggap settingan Ya soalnya. apa cepet lah. Nah, ini 6. Kan yang lainnya tuh ada 1, Dua. 2, 3, 4, 5, dan 6. Iya. Dari semua nomor ini, Kenapa 6 yang dipilih? Dipilih 6. Iya. bentuknya atau apa? Ya enggak, karena buat gua
nyambung gitu. Iya, iya. Gue tuh nggak suka ada yang terputus-putus kayak ini kan 1 putus, ini 2 putus. Kalau Iya, ini iya. kan cet, 6. nyambung gitu. Iya, iya. Nih Kak. 6 itu kalau dipilih yang lain tadi Ih, tonjok, dapetnya tonjok, 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 tonjok. 6 itu ini. Tuh. Ini hadiah nih Kak. Kok bisa ya? Gue milih 6, padahal gue nggak tahu loh. Kalau ditonjok tadi ditonjok, mau ditonjok apanya? Iya kan? Nah ya nggak mungkin karena saya tahu Kak Nikmir akan pilih nomor 6. Itu prediksi namanya Kak. Oh, Iya. kenapa? Ya ada sulit dijelasin Kak. Sulit lagi. Kan lebih sakti. Emangnya lebih Iya. sakti dari dukun? Nggak settingan ya Kak ya? Nggak Iya. disuruh milih kan? Nggak disuruh sama sekali. Ya dan ini bisa dibuktikan dimanapun dan kapanpun. Oke, begitu aja mungkin. Terima kasih banyak Kak Makasih Niki. pesulap Ya, sama-sama. merah, salam untuk Siap. istri tercinta. Oke, yaudah, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.